Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa binna Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk dalam pengikut beliau insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insyaallah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LSPDI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema keutamaan bulan Rajab. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LSPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Faballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa taraka ummatahu 'ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menyaksikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nikmat duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini Allah berkenan untuk mengistiqomahkan hati kita semuanya di atas keimanan hingga akhir hayat kita, dan kita semua kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya
istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita semuanya termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema pengajian subuh kali ini adalah Fadailu Syahri Rajab, keutamaan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu tempat di atas tempat yang lainnya, seperti Allah muliakan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di atas masjid-masjid yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illal masjidal haram. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih afdal dibanding 1000 salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Harami afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Dan salat di Masjidil Haram itu lebih afdal dibanding 100.000 kali salat di masjid yang lainnya. Siapa yang berhak menetapkan keistimewaan tempat tertentu di atas tempat yang lain? Allah dan Rasulnya. Kemudian sholat di Masjid Al-Aqsa, ya, mudah-mudahan kita semuanya Allah beri kesempatan untuk sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dalam riwayat disebutkan sholat di Masjidil Aqsa itu lebih afdal dibanding 500 kali sholat di masjid yang lain. Ini menyangkut afdaliyah, keutamaan, bukan menyangkut menggugurkan kewajiban. Maka salah besar kalau kita diberi kesempatan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, lalu dalam hati terbersit, berarti punya tabungan untuk bisa ninggalin sholat, karena sudah sholat yang lebih afdal dibanding 100.000 kali sholat. Salah besar. Ini hanya menyangkut masalah afdaliyah, keutamaan, bukan masalah menggugurkan kewajiban. Maka sebagaimana Allah dan Rasulnya muliakan satu tempat di atas tempat yang lain, Allah dan Rasulnya juga muliakan satu waktu di atas waktu yang lain, seperti Lailatul Qadar, ya, dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikalkulasi itu sekitar 83 tahun. Bapak di malam Al-Qadar, ibu di malam Al-Qadar, bertepatan dengan ibadah kepada Allah. Apakah qiyamul lail? Apakah membaca Al-Quran? Apakah berinfak, bersedekah? Apakah iktikaf di masjid? Itu lebih baik dibanding ibadah 1000 bulan. Termasuk Allah muliakan bulan tertentu di atas bulan lainnya. Ada bulan-bulan haram di dalam Islam. Apa saja? Yaitu pertama Dzulqa'dah, kemudian kedua Dzulhijjah, kemudian yang ketiga Muharram, maka yang terakhir adalah Rajab. Kata Nabi dalam hadisnya,
inna zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana mestinya sejak Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Kata Nabi, salasun mutataliyat. 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Lalu kata beliau, wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajabnya suku Mudhar yang diapit oleh 2 bulan Jumadi akhir dan Sya'ban. Kenapa dinisbahkan kepada suku Mudhar? Hari itu ada 2 suku, dua-duanya mengklaim memuliakan bulan Rajab. Yang satu namanya suku Mudhar, dia muliakan Rajab. Yang satu namanya Rabi'ah, dia juga muliakan Rajab. Tapi dari 2 suku ini yang dibenarkan oleh Nabi yaitu Rajabnya Mudhar. Itulah Rajab yang diakui oleh Nabi. Sedangkan Rajab yang diklaim oleh suku Rabi'ah itu adalah bulan ke-9. Bulan ke-9 bulan apa, Pak? Ramadan. Makanya yang dibenarkan oleh Nabi adalah Rajabnya suku Mudhar. Bulan Rajab ini punya banyak nama. Ya, kata ulama ada sekitar 18 nama dari bulan Rajab. Ya. Yang pertama diistilahkan Syahrul Asam, bulan tuli. Karena dahulu bulan Rajab itu bangsa Arab menghentikan peperangan. Maka di bulan Rajab tidak terdengar suara dentingan pedang ketemu pedang, tombak ketemu tombak, anak panah keluar dari busurnya. Itu tidak terdengar sama sekali. Makanya disebut Syahrul Asam. Ya. Kemudian juga disebut Syahrul Asab, bulan mengalirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa disebut asab? Linsibabir rahmah, karena mengalirnya rahmat Allah yang begitu besar ya di bulan itu. Makanya Sultanul Aulia yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengungkapkan di dalam bulan Rajab itu ada 3 karunia Allah yang teramat besar. 3-tiganya ada di dalam huruf Rajab. Ya. Ra-nya itu adalah rahmat. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jimnya itu adalah jud, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ba-nya itu bir, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya bulan Rajab. Di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada
kedermawanan, di dalamnya juga ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nama Rajab adalah Mansalul Asinnah, ya, bulan gencatan senjata. Karena bangsa Arab hari itu sekalipun mereka satu suku dengan suku yang lain itu masih berperang, tapi kalau bulan Rajab tiba maka mereka gencatan senjata. Pedangnya dimasukkan ke dalam sarung, tombaknya disimpan, anak panahnya disimpan. Makanya disebut Mansalul Asinnah, ya. Ini diantara nama-nama bulan Rajab. Kemudian apa arti Rajab itu sendiri? Ya, Rajab itu artinya adalah mulia atau agung. Satu ketika Rasulullah ditanya, limadza summiya Rajab? Kenapa bulan itu disebut Rajab? Qala li'annahu yutarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'ban wa Ramadan. Karena dalam bulan Rajab itu tersimpan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak untuk 2 bulan setelahnya, yaitu Sya'ban dan Ramadan. Makanya ulama mengatakan syahrul Rajab syahrun lizar'i wa syahru Sya'ban syahrun li saqyi zar'i wa syahru Ramadan syahrun li hasadi zar'i. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Nanam apa, Pak? Nanam kebaikan. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan itu bulan untuk memanen tanaman. Maka orang yang sejak Rajab sudah menanam, dia sudah biasakan sholat, dia sudah biasakan baca Quran, dia biasakan qiyamul lail, dia biasakan sholat duha. Kemudian di bulan Sya'ban dia siram tanamannya, di istiqomahkan, ditingkatkan levelnya. Maka insya Allah di bulan Ramadan orang yang seperti itu bisa memanen tanaman. Jadi bisa istiqomah, bisa gaspol di bulan Ramadan. Tapi orang yang baru memulai di bulan Ramadan, baru adaptasi, maka itu tidak bisa langsung gaspol, nanti kram. Tapi butuh adaptasi dulu. Makanya jangan memulai di Ramadan, tapi memulainya di Rajab. Dibiasakan di Sya'ban sehingga Ramadan tinggal panen. Kalau Ramadan kita baru memulai, ya, orang memulai itu butuh adaptasi. Ramadan baru buka mushaf, maka matanya butuh adaptasi. Baru baca 1 halaman ngantuk. Kalau nambah halaman berikutnya sudah redup matanya. Maka kalau cara baca Qur'annya seperti itu, kira-kira Ramadan bisa khatam apa tidak, Pak? Nggak bisa, ya. Ramadan baru belajar sholat sunnah, akhirnya habis untuk adaptasi. Tarawih ngos-ngosan, baru 4 rakaat, sujud terakhir sudah nggak bangun. Kawan sebelahnya khawatir, jangan-jangan ini meninggal dunia. Karena orang soleh itu biasanya meninggalnya saat sholat. Begitu dibangunkan, oh rupanya ketiduran, ya. Ini karena tidak memulai sejak Rajab.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Munawi ya dalam kitabnya Faidul Qadir, apa makna hadis ini? Fal makna ayyuhayya fihi khairun katsir azim lil muta'abbidin fi Sya'ban wa Ramadan. Ya. Allah siapkan kebaikan yang besar, kebaikan yang agung di bulan Rajab ini untuk mereka yang beribadah kepada Allah, yang dampak dari kebaikan itu bisa dirasakan sampai bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan. Makanya orang-orang yang di bulan Rajab sudah terbiasa dengan amal saleh, maka spirit itu terjaga hingga bulan Sya'ban, terjaga hingga bulan Ramadan. Jamaah dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami keutamaan Rajab, apa saja adab-adab yang penting untuk kita jaga di bulan Rajab? Pertama yaitu tarkul mazalim, ya, meninggalkan kezaliman. Dalam ayat yang saya baca di mukaddimah tadi, surat At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maka setelah Allah menjelaskan 4 bulan haram, maka Allah sampaikan larangan kezaliman. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Larangan kezaliman itu khusus bulan haram atau di bulan yang lain juga? Di bulan yang lain juga dilarang oleh Allah. Tapi kenapa di ayat ini Allah menitik beratkan pada bulan-bulan haram? Itu isyarat larangan kezaliman di bulan itu semakin dahsyat. Orang di bulan haram kok berani melakukan kezaliman, itu dosanya lebih berat, ya. Makanya ulama fikih itu sampai mengatakan kalau ada orang kok melakukan kejahatan di bulan haram, di antaranya bulan Rajab, maka hukumannya ditambah apa dikurangi, Pak? Ditambah. Ya, apa sebabnya? Merobek kehormatan bulan haram. Jadi tidak cuma melakukan pelanggaran, tapi juga merobek kehormatan bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Rajab ini jauhi maksiat kepada Allah, terutama maksiat yang besar, yaitu kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik, kufur itu sumber bencana. Allah mengkisahkan negeri Saba, ya, dalam surat Saba dari ayat 15 sampai 17. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim
wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa asli wa syai'im min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru fahal nujazi illal kafur. Kata Allah, sungguh telah ada tanda kebesaran Allah di negeri Saba. Apa bentuknya? Yaitu 2 kebun di kiri dan kanan rumah-rumah penduduknya. Kalau cuma kebun kan kita punya. Kenapa harus jauh-jauh ke negeri Saba? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebun negeri Saba hari itu Masya Allah, berkahnya luar biasa. Makanya sampai Allah jadikan tanda kebesarannya. Hari itu orang untuk dapat buah-buahan itu tidak perlu susah payah, tidak perlu manjat pohon, tidak perlu naik tangga, tidak perlu bawa galah. Mereka cukup masuk ke dalam kebun bawa keranjang kosong. Begitu mereka keluar kebun, keranjang itu sudah penuh dengan buah-buahan. Pohon-pohon hari itu menjatuhkan buahnya sendiri-sendiri. Coba Bapak Ibu cari keliling dunia, ya, ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, ke Australia, ke Amerika. Kira-kira nemu nggak kebun yang modelnya seperti ini? Cukup masuk, bawa keranjang, tiba-tiba buah-buahan berjatuhan. Ada apa tidak, Pak? Nggak ada, ya. Kalaupun ada, itu toko buah. Yang penting kantongnya tebel, ya. Itu berkahnya negeri Saba. Apa sebabnya? Keimanan mereka kepada Allah. Ratu Bilqis memutuskan beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Sulaiman. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, ya. Tapi sayang, kata Allah, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Mereka kemudian berpaling, mereka kembali kufur kepada Allah. Maka kami kirimkan banjir besar yang menghancurkan kebun-kebun mereka. Lalu Allah gantikan dengan 2 kebun yang isinya hanya tanaman-tanaman berduri yang buahnya terasa pahit. Kenapa seperti itu? Kesimpulannya di ayat berikutnya, dzalika jazainahum bima kafaru. Kami membalas seperti itu disebabkan kekufuran mereka. Wahal nujazi illal kafur. Tidaklah kami memberi balasan seperti itu kecuali kepada orang-orang yang kafir. Makanya segala bentuk kekufuran itu bahaya, ya. Kufur dalam akidah, kufur dalam pemikiran, termasuk kekufuran dalam bentuk atribut. Seluruh bentuk kekufuran kita tinggalkan. Jangan ada yang diremehkan, ya. Ini penting. Karena kekufuran ini sumber bencana, ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ini pertama. Kedua, apa adab yang penting untuk kita jaga di bulan Rajab? Yaitu al-iksar minal ibadah. Memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang menyangkut hablum minallah, termasuk yang menyangkut hablum minan nas. Apa contoh yang hablum minallah? Salat. Ya, kalau bulan Rajab sudah tiba, maka tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Ada qabliyah, ada ba'diyah,
ada duha, ada tahajud, ada witir. Jadi sudah mulai ditanam. Ini diantara spirit Rajab, ibadahnya meningkat. Termasuk puasa. Ya. Puasa Rajab, ulama itu menghukuminya sunnah. Ya. Maka aneh kalau berapa waktu yang lalu muncul selebaran larangan puasa Rajab. Rasulullah mensunnahkan, kok ada orang berani melarang. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Apa di antara hadis tentang puasa Rajab? Ada orang yang bernama Al-Bahili. Dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setahun sebelumnya itu badannya gemuk. Kemudian ketemu lagi setahun setelahnya badannya kurus sampai Rasulullah itu enggak mengenalinya. Maka Rasulullah bertanya, "Man anta? Kamu ini siapa?" Dia menjawab, "Ana Al-Bahili." Aku ini Al-Bahili. Rasulullah bertanya, "Ma ghayyaraka wa qad kunta hasna?" Ya. Apa yang merubah dirimu? Kamu dulu badanmu bagus, kok sekarang kurus? Maka dia menjawab, "Ma akaltu naharon mundu faraktuka." Ya Rasulullah, sejak aku berpisah denganmu setahun yang lalu, aku tidak pernah makan di siang hari. Maknanya apa, Pak? Maknanya selalu puasa setiap hari. Ya. Maka Rasulullah menegur, "Lima azabta nafsak." Kenapa kamu menyiksa dirimu? "Sum syahras sabri wa yauman min kulli syahr." Puasalah kamu di bulan sabar, maksudnya bulan Ramadan, lalu tambah setiap bulan 1 hari. Maka dia nawar. Ya, sahabat dulu kalau diberi perintah ibadah itu nawar, Pak. Tapi nawarnya ke atas. Kalau kita hari ini nawarnya ke bawah. Ya. Kata Al-Bahili, "Zidni ya Rasulullah, tolong tambah lagi aku ya Rasul. Aku masih kuat." Kalau begitu, sum yaumaini. Puasalah 2 hari di setiap bulan. Kata dia, "Zidni ya Rasulullah, tambah lagi aku ya Rasul." Sum salasata ayyam. Kalau begitu puasalah 3 hari di setiap bulan. Maka dia nawar lagi, "Tambah ya Rasulullah." Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk." Rasulullah merapatkan 3 jarinya kemudian merenggangkannya. Puasalah kamu di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Puasalah kamu di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Puasalah kamu di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Maka menarik, sebagian ulama ya memaknai isyarat Nabi ini berarti jangan terus menerus, tapi 3 hari ada jedanya, jeda sehari 2 hari lanjut lagi. Ya, ada yang memaknai 3 hari puasa 3 hari berbuka. Ya, di bulan-bulan haram termasuk Rajab. Tapi ada ulama yang memaknainya begini. Kenapa Rasulullah memerintahkan Al-Bahili untuk puasa dan berbuka? Ya puasa, ya berbuka. Ya. Karena beliau melihat Al-Bahili ini ada ketidakmampuan. Ya, maksudnya ketidakmampuan bagaimana?
badannya berubah dari sebelumnya gemuk menjadi kurus, ya. Maka ulama kemudian menyimpulkan berarti kalau tidak ada masalah boleh puasa di bulan haram, ya, semuanya. Artinya nggak harus 3 hari kemudian berbuka, 3 hari kemudian berbuka, tapi boleh, ya, semuanya. Ini diantara kesimpulan ulama fikih. Makanya mereka menghukuminya sunnah, ya, dan sahabat, ya, kemudian tabi'in, kemudian para ulama itu banyak yang membiasakan puasa terutama di bulan-bulan haram, ya. Bahkan ada yang mereka dalam setahun itu puasa terus menerus kecuali di hari-hari yang dilarang. Apa hari-hari yang dilarang, Pak? Idul Fitri, ini haram puasa. Kemudian Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Selain itu boleh puasa, dan sahabat ada yang mengamalkannya, ya. Tabi'in ada yang mengamalkannya. Puasa itu tanpa dihubungkan dengan kemuliaan bulan haram itu sudah istimewa. Makanya dinisbahkan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amali ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal manusia itu untuk dirinya, satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi Allah nisbahkan puasa itu kepada Allah. Maka kata para ulama, ini isyarat utamanya puasa, ya, isyarat utamanya puasa. Kata Imam Ibnu Hajar, kenapa puasa begitu istimewa sampai dinisbahkan langsung kepada Allah? Kalau ada amal kok Allah nisbahkan langsung untuk Allah, itu pahalanya kecil apa besar, Pak? Pahalanya besar, termasuk pahala puasa, besar pahalanya, ya. Puasa itu menjauhkan manusia dari neraka. Dalam sebuah hadis, ya, riwayat Imam Bukhari, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini belum dihubungkan dengan kemuliaan bulan haram, ya, apalagi bulan Ramadan. Baru puasa secara umum pahalanya besar. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan, ya, antara dirinya dengan neraka, ya. Allah jadikan di antara keduanya itu khandaq. Apa arti khandaq itu, Pak? Parit. Berapa jaraknya? Ma bainas sama'i wal ard, jaraknya sejauh langit dan bumi. Bapak kalau naik pesawat, lihat, ya, bumi, lihat daratan yang dihuni manusia, itu kelihatan kecil apa besar? Kecil, bahkan nggak nampak, ya. Yang nampak laut, sungai, tapi rumah-rumah, gedung-gedung nggak nampak, saking kelihatan kecilnya. Ini isyarat jauh. Begitu Allah menjauhkan manusia dari neraka disebabkan puasanya, ya.
apalagi puasa di bulan haram, apalagi puasa di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu diumpamakan oleh Imam Ibnul Jauzi seperti Nabi Yusuf untuk 11 saudaranya. Jadi bulan Ramadan untuk 11 bulan lainnya itu seperti Nabi Yusuf untuk 11 saudaranya. Nabi Yusuf punya 11 saudara. 11 saudara ini diampuni semuanya oleh Allah. Itu disebabkan doa Nabi Yusuf. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yusuf, tidak ada cercaan untuk kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Allah zat yang paling penyayang. Maka dengan doa Nabi Yusuf tadi 11 saudara semuanya diampuni oleh Allah. Kata Imam Ibnul Jauzi, seperti itu perumpamaan Ramadan untuk 11 bulan lainnya. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa puasa begitu istimewa? Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ada 2 sebab. Pertama, karena dalam puasa itu ada kesabaran. Orang puasa butuh sabar apa tidak, Pak? Butuh. Puasa kok enggak sabar, dijamin batal puasanya. Ya. Hari pertama jam 11, tenggorokan sudah kering, suara sudah parau, nelen ludah rasanya pahit. Ya. Lihat gas LPG 3 kilo itu rasanya seperti kelapa muda. Ya, saking errornya. Kalau enggak sabar, ya zuhur cari warteg. Ya. Tapi jamaah An-Nur sabar, ya, nunggu maghrib baru buka. Maka ini pahalanya besar karena ada sabar. Maka amalan apapun kok di dalamnya ada sabar, itu pasti pahalanya besar. Ngaji seperti ini, Pak, ya, butuh sabar apa tidak? Butuh. Ya, Ustadz ceramah kelamaan, sudah 1 jam nggak segera ditutup. Apalagi hidangannya lezat, aromanya sudah semerbak memenuhi ruangan. Itu kira-kira jamaahnya sudah fokus apa? Masih fokus apa tidak, Pak? Ustadznya nggak segera selesai. Ya, itu kalau nggak sabar ditinggal ustadznya. Ya, tapi An-Nur ini masya Allah sabar. Makanya pagi hari ini kita ngaji sampai jam 8. Ya. Makanya ngaji pahalanya besar, ya, karena ada kesabaran. Termasuk kena musibah. Ya, saya baru pulang dari Aceh tadi malam jam 10 baru sampai rumah. Ya, saya ragu ini bisa bangun apa enggak. Alhamdulillah tadi pasang alarm jam 3, bangun malah jam 2. Karena anak nangis. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, orang kena musibah, ya, banjir, merinding kalau kita menyaksikan langsung banjir, ya, di Aceh, terutama Aceh Tamiang dan sekitarnya. Baru kali itu saya menyaksikan banjir yang begitu dahsyat. Banjir itu ada yang sampai 12 meter. Ya. Ada yang sampai 8 meter. Kita lihat bekas lumpurnya itu merinding. Gimana cara orang menyelamatkan diri? Ya, rumahnya itu jangankan yang lantai 1, lantai 2 ada yang tenggelam 1 meter. Gimana cara mereka menyelamatkan diri? Ada yang pegangan tali, ya, kabel, Pak, kabel PLN, kabel telepon. Mereka pegangan itu untuk menyelamatkan diri. Ada musola itu hanya kelihatan menaranya, kelihatan apa namanya, kubahnya, ya, kubahnya. Gentengnya itu tenggelam. Gimana cara orang menyelamatkan diri? Ya.
maka mereka ada yang kehilangan rumah, kehilangan harta, termasuk kehilangan keluarga. Orang sabar dengan semua musibah itu pahalanya besar. Kehilangan anak, ya, kata Nabi dalam sebuah hadis, ya, idza mata waladul abdi yaqulullahu limalaikatihi qabattum walada abdi. Kalau anak seorang hamba diwafatkan, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anaknya hambaku? Kata malaikat, na'am, iya ya Allah. Lalu Allah kembali bertanya, qabattum samrata fuadihi, kamu mencabut buah hatinya? Malaikat menjawab, na'am, iya ya Allah. Maka Allah bertanya, famadza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku itu saat nyawa anaknya kamu cabut? Maka malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a, dia tetap memuji kebesaranmu, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya adab, kalau kita ditimpa musibah, ucapkan kalimat istirja. Ini isyarat ketawakalan, kepasrahan, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Allah? Ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan rumah untuk hambaku itu yang sabar, sekalipun nyawa anaknya kalian cabut, buatkan rumah untuknya di surga, beri nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya, begitu sabar itu pahalanya besar. Orang-orang yang hari ini tidak kena musibah, itu nanti di hari kiamat cemburu melihat orang-orang yang kena musibah diberi pahala yang begitu besar oleh Allah. Kata Nabi dalam hadisnya, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yuqta ahlul bala'is sawab law anna juludahum kanat fid dunya quridat bil maqarid. Nanti orang-orang ahlul afiyah, ya, siapa ahlul afiyah itu? Orang-orang yang tidak kena musibah, nggak kena sakit, nggak kena banjir. Itu dari kiamat berharap kepada Allah setelah melihat orang-orang yang kena musibah, yang sakit, yang kebanjiran, diberi pahala yang begitu besar oleh Allah. Maka orang-orang yang sehat, yang nggak kena bencana, itu cemburu. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau tahu begini, mending dulu ketika aku di dunia kulitku disayat-sayat dengan gunting. Yang penting di akhirat dapat pahala sebesar ini. Ya. Bahkan musibah itu salah satu skenario Allah agar kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pintu surga itu yang cara untuk meraihnya hanya satu. Apa itu, Pak? Sabar dengan ujiannya Allah, ya. Ada seorang tabi'in namanya Abu Qilabah. Nama aslinya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Dia diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Secara ekonomi diuji. Rumahnya itu gubuk yang reot, nggak layak huni. Secara fisik juga diuji oleh Allah. Dia sakit, lumpuh sekujur tubuhnya. Pandangannya sudah kabur, pendengarannya sudah nggak jelas. Praktis yang masih berfungsi dengan baik tinggal lisannya. Tapi dari lisan itu keluar kalimat yang luar biasa. Allahumma auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, beri aku pertolongan untuk mampu bersyukur kepadamu karena engkau telah memberiku nikmat yang begitu banyak dan engkau telah lebihkan aku atas kebanyakan manusia. Ada pemuda, ya, seorang tentara berjaga di perbatasan. Dia heran, kenapa kakek membaca kalimat ini, ya, dengan kondisi kakek yang begitu memprihatinkan. Apa jawaban Abu Kilabah? Ala taroma sona'a rabbi, tidakkah kamu lihat nikmat yang Allah karuniakan kepadaku? Lau arsalas sama'u naran fa'ahraqatni wa amaral jibala fadammaratni wa amaral bihara fagharaqatni wa amaral arda fabala'atni mazdattu li rabbi illa syukra lima an'ama alayya min lisani hadha. Andaikan langit menurunkan api lalu membakarku, gunung runtuh lalu menimbunku, lautan menenggelamkanku, bumi menelanku, aku akan tetap memuji kebesaran Allah. Aku akan tetap bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberiku nikmat lisan. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Begitu orang soleh di tengah ujian demi ujian yang menimpanya, dia tidak pernah melupakan nikmatnya Allah, ya. Kakek ini kemudian minta tolong karena anaknya 3 hari nggak pulang. Artinya apa? 3 hari dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh, nggak berdaya. Maka dicari oleh pemuda itu, ketemu, anaknya sudah meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Badannya nggak lagi utuh, dicabik-cabik serigala. Maka begitu disampaikan berita itu kepada Abu Kilabah, ya, kakek tua itu, apa yang terucap dari lisannya? Lagi-lagi kalimat yang luar biasa. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al min dzurriyyati rajulan ya'sillah fayu'adzibuhu binari jahannam. Segala puji milik Allah yang menjadikan keturunanku enggak sempat maksiat kepadanya. Karena anaknya ini belum balik, ya. Jadi enggak sempat maksiat kepadanya sehingga nanti harus diazab dengan azab neraka jahannam. Setelah itu Abu Kilabah meninggal dunia. Maka pemuda ini nyari bantuan, masyarakat berdatangan. Begitu mereka tahu yang wafat Abu Kilabah, mereka menciumnya dengan penuh takzim. Pemuda ini heran, memang siapa kakek tua ini? Dia Abu Kilabah. Wajah ini wajah yang nggak pernah maksiat kepada Allah. Maka diurus jenazahnya, dimandikan, disolatkan, ya, dikuburkan. Setelah dikubur, malamnya pemuda ini bermimpi. Mimpinya orang soleh itu, kata para ulama, minal mubasyirat, termasuk kabar gembira. Apa mimpinya pemuda ini? Dia bertemu dengan kakek itu dalam keadaan yang luar biasa. Dia duduk di taman surga, dikelilingi bidadari-bidadari surga, dihidangkan makanan, minuman, buah-buahan surga. Pemuda itu bertanya, wahai kakek, apa yang membuatmu meraih semua kemuliaan ini? Dia menjawab, nak, ketahuilah di surga ini ada satu nikmat yang cara untuk meraihnya hanya satu saja, yaitu sabar dengan ujiannya Allah. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, apakah pada fisik kita, pada rumah tangga kita, pada anak kita, termasuk pada harta kita, ya, maka husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi ini cara yang Allah kirim, skenario yang Allah kirim agar kita bisa meraih surga yang satu ini, ya. Jadi kenapa puasa begitu istimewa? Yang pertama ada sabar. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, dalam puasa itu ada apa Pak? Ikhlas.
ya, ada ikhlas. Maka amal kok didasari ikhlas, itu mesti pahalanya besar. Puasa itu nilai-nilai keikhlasannya besar. Selain puasa, mudah dilihat manusia. Bapak sholat jamaah dilihat manusia. Bapak ngaji seperti ini, ya, apalagi direkam, dilihat manusia. Maka kelihatan, oh ustadznya ini, oh yang ngantuk di bawah tiang itu bapak ini. Kelihatan semua, Pak. Ya. Tapi begitu puasa, yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau ada orang sahur 3 piring, tapi habis zuhur sembunyi-sembunyi ke warteg, dibawa nasi bungkus ke kamar, kamar dikunci, jendela ditutup. Kira-kira tetangganya tahu apa tidak, Pak? Nggak tahu. Panitia Masjid An-Nur nggak tahu. Begitu iftar jama'i di Masjid An-Nur, safnya paling depan. Nambah pula. Panitia nggak tahu. Ada nilai-nilai keikhlasan yang teramat besar pada puasa. Ya. Ini ibadah yang hablum minallah. Salat, puasa itu hablum minallah. Dan itu penting. Itu menyelamatkan kita dari bencana. Ya, di antara sebab seseorang diselamatkan dari bencana itu ibadahnya kepada Allah yang terkait hablum minallah. Contohnya apa? Salat. Salat itu menyelamatkan kita dari bencana. Apa buktinya? Ya, ketika terjadi gerhana di zaman Nabi, ya, jadi terjadi gerhana matahari. In khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari di zaman Nabi. Maka Nabi kumpulkan manusia, ya. Lalu Nabi mengajak manusia sholat gerhana. Maka Nabi kemudian khutbah. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yankhasifani limauti ahadin wala li hayatih. Fa idza wajadtumuhuma fafza'u lis-shalah, ya, fa idza ra'aitumuhuma fafza'u lis-shalah. Sesungguhnya matahari, rembulan itu 2 tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana karena hidupnya seseorang atau karena matinya seseorang. Kenapa Nabi menjelaskan itu? Hari itu sebagian orang mengira terjadi gerhana itu disebabkan wafatnya putra Nabi yang bernama Ibrahim. Jadi dihubungkan dengan wafatnya putra Nabi. Maka Nabi berkhutbah, gerhana ini enggak ada urusannya dengan hidup matinya seseorang. Maka kalau kalian menyaksikan gerhana, bersegeralah menunaikan sholat. Kata Imam Nawawi, terjadi gerhana itu mimma yukhafu kaunuhu muqaddimatan lil azab. Gerhana itu fenomena yang dikhawatirkan menjadi muqaddimahnya azab. Bapak Ibu bayangkan matahari yang biasanya terang, ya, tiba-tiba hilang sama sekali. Jadi jam 12 siang kok seperti jam 12 malam. Kan mengerikan. Itu dikhawatirkan menjadi muqaddimahnya azab. Maka kalau terjadi fenomena yang menakutkan, kita disuruh oleh Nabi sholat. Itu kata para ulama, hadis ini isyarat. Sholat itu menyelamatkan seseorang dari bencana. Ya. Ini hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Ya. Di bulan Rajab ini banyaklah berbagi, bersedekah, berinfak. Ya. Ini hablum minan nas. Ibadah yang hablum minan nas itu juga sama, menyelamatkan kita dari bencana. Apa dalilnya, Pak? Nabi ketika mendapatkan wahyu yang pertama di goa, ya, goa apa, Pak? Hira. Didatangi Jibril dalam wujud aslinya, ya. Maka Nabi pulang menggigil.
Kata Nabi kepada Khadijah, zammiluni zammiluni inni khasyitu ala nafsi, selimuti aku, aku takut sesuatu yang buruk menimpa diriku. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Tidak wahai suamiku, sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Kamu itu orangnya gemar silaturahim, gemar menjamu tamu, gemar menghilangkan kesulitan manusia, gemar menegakkan kebenaran. Maka kata Imam Nawawi, hadis ini isyarat kebaikan kita kepada sesama itu bisa menyelamatkan dari bencana. Maka bisa jadi ya bapak nyetir ngantuk tapi kok jalannya lurus. Ya, begitu mau nabrak melek. Enggak jadi nabrak. Bisa jadi disebabkan kebaikan-kebaikan bapak kepada manusia. Ya. Nah, di bulan Rajab adab yang kedua seperti ini. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang penting untuk kita perhatikan di bulan Rajab? Yaitu merenungkan peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Rajab. Banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan Rajab. Apa contohnya? Hamilnya Sayyidah Aminah, ibunya Nabi, mengandung anak yang di kemudian hari menjadi manusia terbaik, pemimpin umat manusia sepanjang masa. Rahmat untuk alam semesta. Siapa dia, Pak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di bulan Rajab, ya. Makanya Nabi lahirnya bulan apa? Rabiul Awal, ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya. Jadi hamilnya Sayyidah Aminah itu adalah di bulan Rajab. Kemudian Isra Mi'rajnya Nabi itu juga di bulan Rajab. Kemudian apalagi perang Tabuk, perang terakhir bersama Nabi itu di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Setelah peristiwa Fathu Makkah, ya, Makkah sudah takluk kepada kaum muslimin. Maka musuh kaum muslimin tinggal dari luar, yaitu Romawi. Romawi ini sering merongrong kaum muslimin, ya. Apalagi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah itu ada laporan tentara Romawi menyiapkan pasukan dalam jumlah besar. Berapa, Pak, jumlahnya? 40.000. Itu kecil apa besar? Sampailah berita ini ke Madinah, maka penduduk Madinah resah. Kalau ada suara geruduk, jangan-jangan tentara Romawi. Maka Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau memobilisasi kaum muslimin untuk infak fi sabilillah. Ya. Maka datang Abu Bakar As-Siddiq, datang Umar. Umar menginfakkan setengah hartanya. Kata Umar, kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Rupanya Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Maka kata Umar, kalau aku berusaha mengalahkan Abu Bakar, aku nggak akan sanggup. Sahabat-sahabat berlomba-lomba infak fi sabilillah. Karena perang ini perang besar. Jaraknya jauh. Dari Madinah ke Tabuk itu hampir 600 kilo. Butuh 15 hari perjalanan. Ya, pulang pergi sudah sebulan.
Hari itu minim kendaraan, sampai ada seekor unta dinaiki 18 orang bergantian. Karena yang nggak punya kendaraan nggak boleh ikut perang. Ya, Nabi melarang sahabat yang nggak dapat bagian kendaraan untuk ikut perang. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, ada sahabat itu yang nangis, nggak bisa ikut perang karena nggak dapat kendaraan. Ya, maka turun ayat, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak ada dosa bagi mereka yang datang kepadamu meminta agar kamu membawa mereka untuk ikut jihad. Lalu kamu wahai Muhammad mengatakan, aku tidak mendapati kendaraan yang cukup untukmu. Maka mereka berpaling, menangis bercucuran air mata, sedih karena tidak mendapati apa yang mereka bisa infakkan. Ini adalah perang Tabuk. Ya. Nabi membawa 30.000 pasukan. Nabi berdiam di Tabuk 20 hari. Rupanya Romawi nggak berani datang. Gentar mereka dengan keberanian kaum muslimin. Pulang lagi ke Madinah 15 hari. Jadi total 50 hari. Zaman itu zaman musim panen kurma. Ditinggal perang 50 hari. Begitu sampai Madinah kurma sudah busuk. Maka diborong semua oleh Abdurrahman bin Auf. Orang borong kurma busuk, untung apa rugi, Pak? Logikanya rugi. Tapi menolong agama Allah itu nggak mungkin rugi. Hari ini diborong Abdurrahman bin Auf, besok datang utusan Raja Yaman, cari kurma busuk. Akhirnya dibeli oleh mereka 10 kali lipat. Jadi untung apa rugi, Pak? Makanya menolong agama Allah nggak usah mikir-mikir, dijamin untung. Ini tadi terjadi di bulan Rajab. Kemudian peristiwa dahsyat, direbutnya kembali Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin melalui seorang panglima besar, namanya dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga terjadi di bulan Rajab tahun 583 Hijriah. Kok bisa ya Salahuddin ini mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kaum muslimin? Salahuddin ini anak yang memang dari sejak orang tuanya nikah itu sudah punya cita-cita besar membebaskan Al-Aqsa. Ya. Ayahnya namanya Najmuddin Ayyub. Ketika dia mau nikah, ditawari putri Raja Saljuk nggak mau. Putri Perdana Menteri Nizamul Mulk juga nggak mau. Ditawari putri raja nggak mau, putri Perdana Menteri nggak mau. Maunya yang seperti apa? Dia bilang, aku hanya mencari wanita yang salehah, yang kelak bisa melahirkan mujahid-mujahid Allah yang membebaskan Al-Aqsa dari musuh-musuh Allah. Kata pamannya, susah cari orang seperti itu. Ya. Satu hari dia duduk di sebuah masjid besar di Tikrit. Ada seorang syekh ulama. Ketika ngobrol dengan ya Najmuddin, tiba-tiba ada wanita ingin bertemu. Ya, maka terdengar pembicaraan yang menggetarkan. Kata syekh itu, kenapa kamu menolak pinangan pemuda yang aku tawarkan kepadamu? Bukankah pemuda itu kaya, mapan? Kenapa kamu menolaknya? Wahai syekh, jazakallah khairan. Bukan pemuda seperti itu yang aku idamkan. Aku mendambakan pemuda yang saleh,
yang kelak bisa membimbing anak-anakku sehingga menjadi mujahid-mujahid Allah yang bisa membebaskan Al-Aqsa dari cengkeraman musuh-musuh Allah. Langsung Najmuddin meminang wanita itu. Terjadilah pernikahan. Dari pernikahan itu lahir anak Salahuddin Al-Ayyubi, yang sejak kecil spirit membebaskan Al-Aqsa itu sudah terpancar di wajahnya. Dia masih kecil, dia termenung seorang diri ketika kawan-kawannya sedang asik bermain. Maka ada seorang ulama yang bertanya, "Nak, kenapa kamu nggak main bareng kawan-kawanmu?" Apa jawaban dia? "Bagaimana mungkin aku bermain-main sedangkan Al-Aqsa masih dikuasai oleh orang-orang kafir?" Maka ulama ini berkata, kelak anak ini akan mengukir sejarah, ya. Maka benar, dan sejarah yang diukir itu terjadi di bulan Rajab. Maka penting kita hari ini merenungkan peristiwa-peristiwa besar di bulan Rajab. Jadi 3 yang ingin saya sampaikan. Apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini? Pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah, baik yang menyangkut hablum minallah maupun hablum minannas. Dan yang ketiga, merenungkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Rajab ini tidak sia-sia, tapi menggoreskan spirit keimanan yang besar sehingga menghadirkan spirit ibadah untuk 2 bulan berikutnya, yaitu Sya'ban dan Ramadan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin mengingat waktu juga cukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terakhir bisa ditutup dengan doa Ustadz. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, doa yang mustajab itu doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan silaturahim kita, sholat jamaah kita, zikir kita, iktikaf kita, tolabul ilmi kita, interaksi kita dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah, seluruhnya mengantarkan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik
fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allati la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Allahumma anta ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.